Dan wakil Bupati Utara juga telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup Utara, yang terhormat Bapak Kapolres Lombok Utara, yang terhormat Bapak Dan Ramil 160610 Gangga, yang terhormat Bapak Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara, yang terhormat Bapak-Bapak Kepala Dinas, yang terhormat Bapak Camat Gangga, yang terhormat Bapak Kepala Desa Sekecamatan Gangga, yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya seluruh masyarakat yang kami muliakan. Pada hari ini bertepatan hari Rabu tanggal 27 Januari sama Masjid Jami Iwanul Mutakin Gondang dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan Ketua Umum Masjid Besar Iwanul Mutakin Gondang, yang keempat laporan Ketua Pembangunan Masjid Besar Iwanul Mutakin Gondang, yang kelima sambutan Bupati Kabupaten Lombok Utara, yang keenam penyerahan bantuan secara simbolis, yang ketujuh acara peletakan batu pertama, yang kedelapan tausiah, dan yang kesembilan penutup dan doa. Untuk lebih berkah, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi oleh Bapak Hasanul Mutakin. Kepada Bapak Hasanul Mutakin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Lombok Utara, Bapak Haji Johan Samsul Sarjana Hukum. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Lombok Utara, Bapak Dani Kartor Febrianto Ridawan, Master of Engineering. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolres Lombok Utara atau pejabat yang mewakili. Yang sama-sama kita hormati juga, saya lupa ini Pak, hadir juga di tengah kita Pak Sekda Lombok Utara. Hadirin undangan yang dirahmati Allah, pertama-tama tentu kita haturkan ucapan syukur alhamdulillah karena berkat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu bersilaturahim, panjang umur, luang waktu sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam bangunan Masjid Besar Iwanul Mutakin Gondang. Salawat dan salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelita sepanjang zaman, menjadi panutan kita semua. Bapak Bupati, hadirin undangan yang kami hormati. Jadi peletakan batu pertama ini menjadi menarik. Dengan kondisi setiap proses pembangunan itu dimulai dengan peletakan batu pertama. Tapi yang kita lihat zaman sekarang ini pilar-pilar sudah berdiri. Baru kita meletakkan batu pertama. Artinya tidak mungkin Pak Bupati melakukan peletakan cakar ayam pertama, tidak mungkin. Berarti sehingga berdiri cakar ayam sudah kita tanam, beberapa tiang sebagian sudah dicor, baru peletakan batu pertama. Di cakar ayam itu tidak ada batu, yang ada batu kecil-kecil namanya kerikil, jadi beda. Sehingga pas peletakan batu pertama pada hari ini. Hadirin, kita tarik ke belakang sejarah tentang masjid ini. Ini pasca bencana di tahun 1979, bencana gempa yang melanda KRI. Di sini belum ada masjid. Di sini adalah perkampungan penduduk yang direlokasi. Karena waktu itu pemerintah pusat memberikan bantuan, kalau tidak salah sekitar 28 juta untuk bangun masjid zaman dulu. Terjadi diskusi panjang para tokoh di mana lokasi yang pas untuk bangun masjid. Alhamdulillah ini salah satu dusun Karangamor, kalau tidak salah ini RT 1 di lokasi. Di sini dah dibangun masjid. Tapi bangunan pertama itu sepertinya bangunan arsitek Jawa, sepertinya. Karena saya pernah lihat juga di Jogja itu ada rumah Joglo itu. Mungkin arsiteknya arsitek Joglo. Dan itu tidak terlalu luas sehingga tidak menampung kapasitas jemaah yang ada. Akhirnya dibongkar lagi, dibangun masjid yang sekarang ini, yang kemarin ambruk karena gempa kemarin. Itu luasnya sekitar 28 x 28 meter. Dan itu pun tidak mampu menampung jamaah. Kita punya jamaah kurang lebih 2.000 kakak. Sehingga jujur Pak Bupati, bukan kami menolak. Banyak lembaga-lembaga luar memberikan bantuan kemarin. Dari TV1 datang. Relatif kecil. Ada yang 15 kali 15. Artinya bukan kami menolak. Kalau saja bantuan masjidnya kecil, tapi bisa dikembangkan, mungkin kami terima. Tapi ini perjanjiannya tidak boleh dikembangkan. Kalau 15 kali 15, jelas tidak mungkin bisa menampung jamaah yang ada.
Yang 28 kali 28 aja tidak mampu menampung jamaah. Alhamdulillah ini sudah kami mulai dengan ukuran yang mungkin agak berbeda. Ukuran sekarang 28 kali 36 meter yang sekarang. Dan kami sudah mengawali pembangunan ini dengan bahasan Tulokak Layakno, buka tanah. Kita mentabik pada hal-hal yang kasat mata. Kita mentabik. Dan kami laksanakan sekitar tahun kemarin pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pas hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Artinya itulah hari yang baik menurut kami untuk permisi sama hal-hal yang baik. Dan alhamdulillah memang saya melihat progresnya sampai hari ini luar biasa. Masjid ini induknya saja membutuhkan anggaran sekitar 5 M. Nah, kami pengurus ini punya uang Pak Bupati hanya 300 juta kemarin. Tapi saya katakan kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau menunggu 5 miliar kita punya uang tidak akan jadi-jadi masjid ini. Kita coba dengan 300 juta. Alhamdulillah progresnya luar biasa. Jadi Pak Bupati sudah memberikan kami semen, itu sudah dicor ada di tiang-tiang itu semennya Pak Bupati. Termasuk Pak Kapolres sudah memberikan secara pribadi, dan beliau insya Allah kalau ada rezeki akan memberikan lagi katanya. Mudah-mudahan nanti Pak Kapolres Gangga akan menyusul. Artinya ya ikhtiar kita dengan ikhlas dalam rangka kita membangun masjid. Kalau kita memahami makna iwanul mutaqin, jadi saya tidak heran kalau tim teknik kami ini mendesain itu dengan gambar yang sangat indah. Jadi iwanul mutaqin itu adalah sebuah istana yang ada taman-taman indah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi wajar kalau desain gambar masjid itu ada taman yang indah. Nah, bangunan-bangunan pendukung ini kalau kita lihat desain gambarnya, sehingga total anggaran yang kami butuh untuk jadi masjid ini sekitar 10,2 miliar. Tapi kami berupaya selama kemurusan kami 5 tahun ini, induk masjid ini harus jadi. Karena masjid ini di samping sebuah bangunan juga bagian dari simbol persatuan jamaah. Jadi jamaah yang ada di 5 dusun ini disinilah aktivitasnya untuk hari-hari besar, Jumatan, hari raya. Jadi kalau melihat itu jelas 28 kali 36 tidak akan itu 2.000 kakak ya kayak buah jamaah. Maka kami coba mendesain bangunan ini dengan konstruksi tingkat lantai 2. Dari laun anak jadi nita jadi lansrang. Misal lihat jamaah hera berarti lansrang. Didesain seperti itu. Dan teknisi semuanya adalah warga masyarakat Gondang. Itu Pak Kades Gondang, jamaah itu semuanya, tidak ada kita pakai dari luar. Cuma kalau donatus dibayar dari luar, dari DMP, dari Bayan ada sudah. Alhamdulillah juga Pak Kades Pertanian juga sudah memberikan bantuan, dan bantuannya sudah kami laksanakan, sudah masuk dia di tiang-tiang. Sekali lagi kepada seluruh hadirin, terutama Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, kalau ada rencana, tentu kami ucapkan terima kasih. Rencana ini membantu kelancaran masjid ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Jadi demikian sepatah dua patah kata sambutan dari kami, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita lanjutkan ke acara yang keempat, laporan Panitia Pembangunan Masjid Besar Iwanul Mutaqin Gondang.
Kepada Bapak Muhammad Indra Darmaji Hasmar, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Lombok Utara, yang kami hormati Bapak Wakil, Bapak Kepala Dinas, yang kami hormati Bapak Kepala Desa, yang kami hormati para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para donatur yang sempat kami undang, para wartawan, para media, seluruh panitia dan hadirin jamaah undangan yang dirahmati Allah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena rahmat dan karunia-Nya kita mengorbankan tenaganya, keringatnya untuk ikut bergotong royong. Jadi kami di sini hampir setiap hari kami bergotong royong. Kemudian juga tidak lupa juga kepada para jamaah dan donatur yang dengan ikhlas ya menyisihkan sebagian daripada rezekinya setiap hari, walaupun hanya nilai 2.000, 1.000, yang alhamdulillah kita bisa mencapai progres seperti ini. Kemudian berikut akan kami laporkan panitia ini dari mulai tahapan perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan hari ini. Jadi Masjid Besar Iwanul Mutakin Gondang ini berada pada luas lahan 36,14 are. Ini cukup luas ya. Kemudian rincian anggaran biaya yang kami butuhkan dalam perencanaan tersebut, yang pertama pembangunan induk masjid dengan luas 856 meter persegi, membutuhkan anggaran 5.281.520 juta. Kemudian yang kedua pembangunan tempat wudhu dan toilet dengan luasan 80 meter persegi, ini toilet laki-laki dan toilet perempuan, totalnya 400 juta. Kemudian pembangunan pagar keliling 249 meter panjang, ini membutuhkan nilai anggaran 622.500.000 rupiah. Kemudian pembangunan menara pohon nabi. Jadi kami juga rencana akan membangun menara pohon nabi yang insya Allah ini terrealisasi. Rencananya tingginya 25 meter. Nah, di situ kita tuliskan silsilah Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ini membutuhkan biaya 950 juta. Kemudian kami juga membangun pembangunan toko religi sejumlah 6 lokal dengan luasan 96 meter persegi dengan nilai 432 juta. Kami taman dan tempat wudhu terbuka. Ini sesuai dengan arahan dari pengurus tadi, bahwa ini harus indah dia tamannya supaya sesuai dengan namanya Iwanul Mutakin. Ini membutuhkan anggaran 2 miliar. Di taman dan tempat wudhu ini membutuhkan nilai 2 miliar, sehingga total anggaran yang kami butuhkan 10 miliar rupiah, kurang lebih 10 miliar rupiah ya. Ada 2 jenis ya. Pertama itu dari program GIM. Ini gerakan, kami namakan dia GIM, ini gerakan infak masjid. Jadi gerakan infak masjid ini ada 3 kegiatan. Yang pertama itu celengan akhirat. Jadi celengan akhirat ini kami membuat celengan kecil dari botol aqua, itu kami sebarkan di setiap kakak. Itu kami tarik setiap hari Kamis. Nah, dia itu insya Allah jamaah kita tetap istiqomah itu 2.000 per hari. Itu alhamdulillah kami mendapatkan per minggu itu minimal itu 12 sampai 16 juta per minggu dari hasil 2.000 tadi itu. Jadi mudah-mudahan kita tetap istiqomah, kita bisa membangun masjid nilai 10 miliar dengan uang 2.000 rupiah ini Bapak-bapak. Kemudian kami juga membuat kotak amal untuk wira-wirausaha. Kami juga membuat open donasi di media digital. Nanti kami share di Facebook kami di Iwanul Mutakin Gondang. Kemudian kami juga membuat program proposal masjid tentunya yang kami ajukan ke pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara dan beserta donatur lainnya. Kemudian
Bobot pekerjaan kita sampai hari ini, yang kami mulai pekerjaannya ini dari bulan November 2021 kemarin, itu mencapai 11,91%. Ya, terdiri dari pembongkaran dan pembersihan lokasi, pembuatan gudang dan direksi, pengukuran dan pemasangan bau plang, galian tanah, lantai kerja beton, footplat beton, dan kolom beton pedestal. Kami pula juga panitia sudah menarik RPU, yaitu rencana penggunaan uang dari pengurus senilai 317.500.000 rupiah yang kami sudah alokasikan untuk pembelian material lokal sejumlah 229.026.000 rupiah, kemudian untuk peralatan dan perlengkapan 14.500.000 rupiah. Selanjutnya acara yang kelima, sambutan Bapak Bupati Lombok Utara. Yang terhormat Bapak Johan Samsu, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Lombok Utara, yang saya hormati Saudara Sekretaris Penjabat Sekretaris Daerah Lombok Utara, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Lombok Utara atau pejabat yang mewakili, Bapak Kapolsek, dan Bapak Danramil Lombok Kecamatan Gangga yang saya hormati, Al-Mukarramun, para tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, saudara-saudara pimpinan-pimpinan OPD yang sempat hadir hari ini, saudara camat Gangga, kepala desa, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu, bersilaturahim. Saya tahu persis perkembangan masjid kita ini, yang dulu seperti yang dilaporkan oleh panitia, ini adalah Kampung Arang Amor, ya, Kampung Arang Amor, yang alhamdulillah oleh salah seorang darmawan kita, ya, Pak almarhum Haji Satar, mudah-mudahan selamat dalam kubur, yang mendanai pemindahan kampung ini dan diberikan lahan di sebelah masjid. Saya sejak awal pembangunan, almarhum Pak orang tua kita Haji Muhammad Mas'un Kamal waktu itu, saya petugas penerangan di sini waktu itu, banyak bicara dengan almarhum sampai kepada penamaan masjid ini dengan nama Iwanul Muttaqin. Jadi saya alhamdulillah kemarin kita kena gempa, masjid ini hancur, dan banyak lagi masjid yang sampai hari ini belum terselesaikan. Banyak, termasuk rumah tahan gempa yang sekitar 12.000 lebih yang belum selesai. Jadi yang hadir ini saya kira banyak dermawan ini, kalau dinas ini saya kira pasti dia akan menyumbang itu. Pasti ya. Pak Sekda, Pak Wakil Bupati dari Kemenak, saya kira pasti dia akan memberikan bantuan, beramal di tempat kita ini. Hadirin yang saya hormati, jadi dua hal yang memang kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama 2018 Agustus tanggal 5 itu bencana alam gempa bumi yang meluluh lantakkan pemukiman rakyat, rumah-rumah ibadah, kemudian sekolah-sekolah, dan banyak fasilitas umum termasuk kantor-kantor pemerintahan waktu itu mengalami kerusakan yang luar biasa. Yang kedua, menyusul lagi adanya COVID-19 yang sampai hari ini belum selesai. Dan ini membawa dampak yang sangat berat kepada negara dan daerah kita.
akibat COVID-19 ini ekonomi kita secara nasional maupun lokal Lombok Utara hancur. Termasuk pendapatan asli daerah. Pendapatan daerah dalam APBD itu kalau saya lihat progresnya sekarang ini ya, APBD kita berkurang hampir 400 miliar. APBD tahun ini hampir 400 miliar kurang, termasuk pendapatan asli daerah, di samping sektor ekonomi kita berantakan. Maka link ku kena batur-batur ini lebih berat ku jadi bupati Nangka daripada bupati lain. Iya, bupati lain itu enak kita memulai, semua masih utuh. Sekarang ini kita mulai dengan kondisi daerah seperti ini. Itu sebabnya Membe Kontiang Ras Renten Selapu, saya minta maaf kepada rakyat ini karena belum banyak hal yang bisa saya lakukan dalam rangka memenuhi amanat rakyat kita ini. Termasuk yang tidak punya kita sekarang kantor bupati, kantor DPR, dan ada 10 kantor dinas yang belum sampai hari ini. Inilah yang menjadi PR saya sekarang ini. Yang paling berat juga adalah penyelesaian rumah tahan gempa. 1 tahun yang lalu, lebih 1 tahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu, BNPB memblokir dana RTG ini sejumlah 167 miliar ya, 117 miliar. Kita ini diberikan limit waktu itu April 2021 harus selesai. Makanya hari H saya dilantik, saya dipanggil oleh Pak Dandrem di kantor gubernur sana, ditemui, Pak Bupati, ingat RTG belum selesai di Lombok Utara. Insya Allah Pak Dandrem, saya bilang, karena ada dana kita yang di pusat termasuk SK baru itu 241 miliar. Saya utus Pak Wakil Bupati ini ke Jakarta 5 kali ya Pak Wakil ya. 5 kali saya utus untuk mengurus masalah RTG ini. Terakhir saya bertemu dengan kepala BNPB itu di Bandara Lombok Tengah bersama Pak Wakil Bupati ini. Saya bilang, Pak Kepala, saya ini Bupati baru. Saya tidak paham kenapa Bapak memblokir dana 117 miliar itu dari Lombok Utara ini. Termasuk ada dana 124 miliar untuk SK yang baru. Bapak memberikan saya limit waktu April, tidak bisa kecapai, diperpanjang jadi Agustus, Dembau diperpanjang Desember, nengka ampo perpanjang sampai April ya. Sampai April. Tapi saya syukur, alhamdulillah, sekarang ini sedang dicairkan dana 241 miliar untuk pembangunan RTG ini. Tentu harapan kita kepada masyarakat sudah mulai membangun, merehabilitasi rumahnya. Ya, karena bilang aja lu ngundek kon kantor kon balik. Dia tanya saya masalah RTG tiap hari. Sekarang pun masih kurang 1.400 kalau tidak salah, masih kurang rumah sekitar 1.400 yang belum di dropping dari pusat. Nah inilah kondisi objektif Lombok Utara sekarang. Sangka yang baca medsos ini la ilaha illallah. Apa ke pegoyan Pak Bupati dia? Kok ada apa-apa? Memang belum ada yang bisa kita lakukan secara besar. Bayangkan 400 miliar itu lamun bangun rurung 400 kilo 400 tahun. Itu yang tidak ada uang itu sekarang. Nah inilah persoalan daerah. Saya harapkan masyarakat kita paham dengan ini, dan sekaligus saya minta maaf yang memang karena belum bisa melaksanakan apa yang kita inginkan dalam rangka pembangunan kelancaran daerah ini.
Insya Allah tahun ini saya memulai kantor Bupati. Kantor Bupati ini kita mulai bangun di kompleksan yang ada sekarang dengan beberapa kantor mungkin yang akan kita bangun mulai tahun 2022. Orang yang mengatakan tidak setuju dengan pembangunan kantor, saya bilang harus sekarang ini. 2023 kita dihadapkan pada persiapan pemilu. 2 pemilu Pak persiapannya Renten. Pemilu nasional dan pemilu kepala daerah. Pemilu nasional itu pemilihan presiden, pemilihan DPR pusat, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPD. Itu awal 2024 sudah mulai. Sekarang 2023 harus disiapkan dananya oleh pemerintah. 2024 sudah 2 pemilu di situ menunggu. Kapan kita lagi membangun kantor bupati? Makanya saya bismillah dengan cara apapun harus kantor ini jadi di tahun anggaran 2022 ini. Insya Allah. Termasuk nanti kami juga sudah membuat surat resmi ke pusat membangun beberapa kantor. Artinya dengan APBD kita bangun kantor bupati. Beberapa kantor yang lain ini kita minta bantuan pusat. Sudah kita resmi minta kepada pusat untuk kita dibantu. Yang kedua yang perlu saya ingatkan kepada masyarakat saya yang ada di sepanjang jalan ini. Jalan ini sekarang jadi jalan nasional. Tentu ada risikonya. Apa risikonya? Pelebaran jalan. Saya disodorkan dana untuk pelebaran jalan saja. Mungkin daerah-daerah tertentu, tidak semua mungkin. Pelebaran jalan dilakukan lebih dari 100 miliar untuk saja. Makanya saya ingatkan, jika bangun balai baru ini pinggir hati kododong ini. Karena itu jadi jalan nasional, tentu harus dilebarkan. Nah, ini yang harus kita maklum kondisi kita sekarang ini. Termasuk yang sudah kita susun DED-nya adalah Jalan Lingkar Utara yang kita bebaskan 7 tahun yang lalu. Rakyat menyerahkan lahannya kepada kita 7 tahun yang lalu. Sampai hari ini belum ada apa-apa. Itulah yang kita siapkan sekarang ini. Kita menyusun dulu rancangan semuanya, DED-nya, dan kita akan berjuang ke pusat supaya dimulailah pembangunan Jalan Lingkar Utara ini. Karena efek ekonominya luar biasa nanti jalan ini. Sekarang ini belum kita bangun saja jalan ini, sudah ada hotel yang dibuat di situ. Ini artinya prospek untuk kemenangan ekonomi kita luar biasa besok itu. Dan dari Jambi Anom sampai ke Rendang Bagian. Itu lebarnya 20 meter dengan panjang sekitar hampir 11 kilometer. Ini menjadi PR yang harus kita selesaikan dalam rangka kita percepatan pembangunan daerah kita. Untuk itulah kepada kita semua, Pelong Renten Tiang, masyarakat KNU yang tinggal di sepanjang jalan ini, tolong kalau mau buat rumah sekarang, mendek pinggir hati, agak tengahan sedikit, supaya besok kalau ada terjadi pelebaran jalan, ya bisa kita tidak kena. Karena yang saya lihat sekarang ini untuk dari Tanjung ada toko ini, kita akan pindahkan toko itu ke sebelah barat di muka pasar itu. Termasuk lapangan Tanjung juga mau pindah dia. Di depan lapangan Tanjung di situ ada tanah pemerintah daerah 4 hektar. Saya sudah minta kepada dinas PU coba dia merencanakan pembangunan toko ini. Memang di Pendang Kepeng bangun toko ini luwih Kepeng. Tapi kalau toko ini arahnya ke nanti kita berikan cicil kepada yang memiliki, tentu bisa kita menggunakan pinjam meminjam dengan pusat. Saya kira tidak sulit itu. Toko ini harus dua diri toko Tanjung harus bongkar. Nah, ini pekerjaan berat yang saya hadapi dalam masa jabatan Bupati tahun 2020 sampai 2025 ke depan. Untuk itulah mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini ya bisa sukses, bisa mudah,
untuk kita bisa bersama-sama membangun Lombok Utara yang kita cintai. Ada lagi yang saya lihat, pariwisata. Pariwisata di Gili itu habis mati seluruhnya. Luwe barang hotel lalu jual, tidak mampu hotel itu mendanai anunya. Sekarang ini dengan ada motor GP di Lombok Tengah sudah harus dibenahi. Ada 100.000 lebih tamu yang akan hadir di Lombok Tengah ini. Dan tidak mungkin ditampung di Lombok Tengah saja. Tentu dia harus lari ke barat, ke Lombok Barat, ke Kota Mataram, termasuk ke KLU. Insya Allah ini. Mudah-mudahan 200 atau 100.000 itu mau 10.000 saja, berarti bisa mendongkrak kegiatan hotel kita ke depan. Ini yang mudah-mudahan ke depan secara bertahap, tapi pasti apa yang kita inginkan ke depan ini menjadi kenyataan adanya. Ya, termasuk di lapangan sini ya, di dekat lapangan itu. Banyak kantor-kantor yang akan kita buat di wilayah ini. Memang ibu kota Lombok Utara itu Tanjung. Ibu kota Tanjung itu kita perluas ke Kecamatan Gangga sampai batas Kali Lempeng. Pikiran kita kemarin, kalau menyebar kantor ini, di situ rakyat punya ikhtiar, punya usaha, ekonominya tumbuh. Itu yang saya inginkan ke depan itu. Makanya dia setuju di mele kumpulan kantor di Labu Mbak Tanjung, dia setuju. Saya sekarang kembalikan ke alamat yang awal, supaya berkembang juga daerah ini, ya, supaya kita dukung ini semua. Nah, mudah-mudahan dengan peledakan batu pertama, ya, kita mulai oleh kekuatan amal rakyat saja sudah. Kalau kita harapkan bantuan nenek, harapkan dulu, ya. Saya ngerti kemarin dijanji 7 miliar ya. Waktu itu saya belum pemilu ini. Saya 2000 tahun. 2000 jamaah bangun masjid seperti ini. Insya Allah ya, kalau kita gotong royong bersatu, insya Allah masjid ini akan jadi. Berapa dusunnya? 5 ya. 5 dusun. Maraling kone arah paran, ceperan yang di rumah itu. Ini luar. Ini yang luar biasa. Oleh karena itulah sekali lagi mari kita kompak bersatu. Ya, ini justru doa kita bersama. Saya yakin dan percaya 5 gubuk ini masakan. Kita tahu bangun masjid ngaspi di kene po. Lamun tanggotong royong. Maraling tang daun ada banyak kepala dinas di sini nih. Bisa membantu lah, piapi dah. Ya, yang penting ada. Dengan harap matahari ada pun akhirat, ya. Insya Allah kita juga Pemda, masa kita mau tutup mata terhadap ini? Karena saya keliling ke seluruh KLU ini masih banyak masjid kita yang tempat gempa itu belum selesai. Jadi PR kita. Biar kita ini ya dikabulkan oleh Allah dan kita bangun masjid ini dengan tempo yang jangan terlalu lama, dengan kekuatan gotong royong dan amal, kekuatan amal masyarakat di Desa Gondang ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara yang ke-6. Membangun rumah ibadah yang letaknya di tengah-tengah kota Gondang. Bagaimanapun juga karena kondisi keuangan daerah dalam kondisi sulit, makanya kami menyerahkan hari ini dana 300 juta rupiah untuk mengawali pembangunan masjid besar Iwa Nurul Muttaqin. Mudah-mudahan ini ya kita bareng-bareng kan gotong royong. Insya Allah dengan kekuatan amal kita nanti masjid ini akan bisa kita wujudkan. Terima kasih. Pak Bupati Kabupaten Lombok Utara dan Bapak Wakil Bupati Lombok Utara. Satu-satu.
Modal awal efek pada bangun. Ya, nanti setelah ini diurus ya. Jadi agak dikit-dikit Pak Sekda. Pak Bupati Kabupaten Lombok Utara dan Bapak Wakil Bupati Lombok Utara. Satu. Bang, minggiran belakangan bang. Dokumentasi geser. Ya. Hati-hati. Ya, saya akan tempel langsung ke makmum. Isi kentang saya isi. Ya, wah. Ya, saya ngadu sih dia. Karena tahan aja lu.